Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kembali lagi firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur buat hari yang baru, buat kesehatan, buat kekuatan, buat damai sejahtera yang Kau siapkan pagi hari ini. Kami mau kembali lagi datang ke hadapan-Mu, mendengar pesan-pesan-Mu Tuhan. Bicaralah, kami siap mendengarnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini adalah sikat gigi dan sikat hati. Diambil dari Markus 11 ayat 20-26. Beginilah firman Tuhan. Pagi-pagi ketika Yesus dan muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, adik saya kebetulan adalah seorang dokter gigi. Saya sering dimarahi jika tidak menjaga kesehatan gigi saya, apalagi sampai ada lubang kecil. Menurut dia itu adalah masalah serius, harus segera ditangani. Lubang kecil pada gigi harus segera ditambal agar lubang tersebut tidak segera membesar dan mengakibatkan sakit gigi, dan juga gusi yang bengkak karena peradangannya. Jika lubang sudah besar, biaya perawatannya pun akan jadi mahal, karena menambal gigi harus berlapis-lapis dan perlu juga datang beberapa kali ke dokternya. Perlu proses yang cukup berulang-ulang. Apalagi kalau dicabut, maka kita akan kehilangan gigi asli kita. Dan jika kita ingin menggantinya dengan gigi palsu, itu pun biayanya juga besar. Jadi, kita perlu menjaga gigi dengan baik. Melalui apa yang kita makan, kita hindari makan yang manis-manis dan juga sikat gigi sebagai tindakan pencegahan sebelum gigi kita berlubang. Jangan sampai terlanjur yang akhirnya membuat gigi kita sakit, apalagi sampai dicabut giginya. Selain ongkosnya yang mahal, juga kita akan kehilangan kenyamanan jika menggunakan gigi yang palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar istilah lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Hal itu dikarenakan kalau sakit gigi ada dokternya, kalau sakit hati nggak ada dokternya. Atau sakit gigi ada obatnya, kalau sakit hati, obatnya juga susah. Untuk itu kita harus belajar bagaimana hidup kita tidak mengalami sakit hati. Jawabannya, kita harus bisa mengampuni. Proses mengampuni itu seperti sikat gigi, membuang hal-hal kotor yang bisa merusak hati kita. Jadi, menyikat hati juga harus dilakukan seperti menyikat gigi. Setiap hari harus kita lakukan, agar kita bisa membuang hal-hal yang kotor yang akan merusak hati kita. Mengapa kita harus melakukannya setiap hari? Karena di dalam doa Bapa kami yang kita naikkan setiap hari, kita diajarkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, agar dosa kita juga bisa diampuni. Di ayat 25, firman Tuhan pagi hari ini menekankan hal yang sama, yaitu, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Pengampunan menjadi inti dari iman Kristen, dan juru selamat kita memberikan pengampunan bahkan menjelang kematiannya di kayu salib. Yesus tetap memberikan pengampunan dan mengasihi orang-orang yang telah memakukannya di kayu salib dengan memohon kepada Bapaknya pengampunan untuk semua orang tersebut. Tuhan Yesus tidak memendam kepahitan atau kemarahan, melainkan menunjukkan anugerah dan kasih-Nya kepada mereka yang telah menyakitinya. Inilah waktu yang tepat untuk memikirkan
Di hadapan Tuhan, siapa saja yang mungkin membutuhkan pengampunan kita. Kita ingin meneladani Yesus dengan meneruskan kasih-Nya kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Ketika kita memohon agar Allah memampukan kita mengampuni dengan kuasa Roh-Nya, Dia akan menolong kita, sekalipun mungkin butuh waktu yang lama hingga kita rela mengampuni. Tetapi ketika kita melakukannya, kita pun terlepas dari sikap tidak mau mengampuni orang yang selama ini membelenggu kita. Itu merugikan kita sendiri. Ingat, kita harus sikat hati agar hati kita juga sehat. Seperti kita sikat gigi, kita juga harus melakukannya setiap hari. Jangan sampai lupa. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Kami mau taat untuk melakukannya setiap hari. Membersihkan hati kami, menjaga dijauhkan dari hal-hal yang buruk yang akhirnya merusak hidup kami sendiri. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan, memohon belas kasih-Mu Tuhan, agar kami bisa mempunyai kekuatan untuk mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami, agar kami bisa diampuni kesalahannya. Terima kasih untuk pagi hari ini. Setiap rencana kami dari pagi sampai malam nanti, kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati. Setiap langkah demi langkah dibuat berhasil. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.